Teh, sini teh. Ambil kacamata di atas coklat ke ibu ke Teh Ami. Terus ambil duit di dompet Pak Haji buat beli token tuh bunyi besi burung mati ya. Amin. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala faqad arba'atan minat-tayri fasurmanna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma Wala ada. lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuhan Haji Abdurrahman atas ucapannya. Semoga juga para peserta ada Terima kasih masyarakat dari Indonesia yang akan bersama dengan diri kita semua. Karena kalau ada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minasyakirina likulli ni'amih wa fadalana ala sairil umam bi akrama ahbabih salatan wa salaman daimani mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi wa man da'a li da'watihi wa altazama bi tariqatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih.
Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfadna wa asimna minadh dhunubi kabairiha wa saghairiha. La siyama syirku bika wa uququl walidain wal kadhibu wal kibru wal ujbu wal khiyanatu wa khuluqul wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wa nisyan annal ilma wa dina lil amali bih la lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang kelima ini. 5 ke 4. Yang lo bawai kalau mah ngitung puasa mah. Alhamdulillah 5 cenah 4 Alhamdulillah kita bersyukur Allah masih izinkan kita semuanya untuk hadir di tempat yang mulia dalam acara kuliah subuh di Masjid dan Pondok Pesantren An-Nur. Di pamijahan ini mudah-mudahan kita semuanya dalam sehat walafiat, barokah ya, rizkinya dipasihan rizki anu seueur anu barokah. Angge bakal ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam ya, juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan kewajiban puasa di tahun ini. Mudah-mudahan dengan puasa yang hari ini kita lakukan, Allah senantiasa menganugerahkan ampunan serta mencatat aktivitas kita semuanya sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan amal ibadah kita nanti di yaumul qiyamah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, kita masih eksis bisa hadir di majlis ta'lim di bulan suci Ramadan. Jadi ta'lim di bulan Ramadan itu berbeda pahalanya dengan ta'lim di bulan yang lain. Hadir di majlis ilmu di bulan yang lain dengan hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan itu pahalanya sangat jauh berbeda. Ya. Diceritakan ya dalam satu riwayat hadis baginda Rasulullah SAW, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, sahawai anu hadir di majlis ilmu seperti hari ini kita di tempat kuliah subuh kita ya, di bulan Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatus sana. Jadi ibu-ibu melangkah ke sini, bapak-bapak melangkah ke sini, Allah catat pahalanya setiap kali hadir itu sama dengan ibadah 1 tahun. 1 lengkahna. Waduh loh, jadi itu sabar lengkah kira dihitung tuh. Nama kayak motornya. Isukan mah lempang. Saksin. Ya, yang paling jauh siapa dari sini? Bapak Udin Prabakti. Wuduh, panglobana. Amun aya 1000 langkah 1000 tahunan pahala. Makanya harusnya mah di bulan Ramadan tuh pengajian jangan diliburin. Ya. Kalau bana mah orang bulan Ramadan cenah leuseuh. Mitos, Ibu. Ya. Orang yang lapar tenaganya dikurangi, cenah lamun gawe bahkan budak ngapalkeun ge cenah moal bener ai lapar mah bohong. Mitos, Ibu. Justru menurut kesehatan ya, orang yang berpuasa ya, otaknya itu lebih cerdas. Otaknya lebih cerdas. Namun ngapalkeun Quran bari puasa tereh nempel, tereh hafal. Beda jeung sebuah beuteung. Urang ngapalkeun sebuah beuteung. Ya.
Maca Quran we heula sebeubeuteup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah. Wah, karak ta'awudz ge. Jadi mitos orang yang berpuasa lapar katanya jadi etos kerjanya jadi menurun. Enggak. Ya justru puasa ya itu luar biasa. Tidak jadi batal puasa orang kalau puasanya dipakai kerja. Ya. Tidak mengurangi kecerdasan ya orang yang berpuasa untuk menggunakan pikirannya, akalnya, apalagi dipakai untuk menghafal Al-Quran. Ya, itu mitos saja. Jadi alhamdulillah bersyukur bagi ibu-ibu, Bu, cinta kasalakina. Jawaban anak kendor iya. Lah salaki bulan Ramadan ngalipek wae. Can dibesarkan baju. Aduh. Lila kene lebaran bagaimana? Ya. Ibu-ibu di bulan Ramadan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi ramadhana illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah." Tidak ada seorang istri yang berusaha ingin mendapatkan keridoan suaminya. Masya Allah. Fi Ramadhan, di bulan Ramadan. Jadi seorang istri itu harus memaksimalkan usahanya untuk mendapatkan keridoan suaminya di bulan Ramadan. Seri wadulah. Wabe cenah. Nya ngalipak wae dek teu usaha cenah. Aman. Ya. Ya. Jadi seorang istri yang berusaha ingin mendapatkan keriduan suaminya di bulan Ramadan, maka ya akan mendapatkan pahala Siti Maryam dan pahala Siti Asiyah. Siapa Siti Asiyah? Istri Fir'aun. Jadi lamun boga salaki galak kos Fir'aun. Aya contoh. Bu, boga salaki kos Fir'aun teu. Mentu nyateunya pokokna mah sagalak-galakna salaki lamun dibandingkeun jeung Fir'aun mah jauh Ibu. Maka harus sabar ya. Ya. Tuker tambah. Aduh. Oh, galakna Fir'aun malah badu duitna, jabatanana, raja, hartana loba, emasna loba. Ya. Ngan Fir'aun loba duitna ge, selirna loba. Ya. Jadi kurang apa namanya? Ya. Segalak-galaknya suami dibandingkan dengan Fir'aun kayaknya ya jauh, masih bagus, masih soleh, masih ya baik suami ibu-ibu ya. Oleh karenanya di bulan Ramadan harus berusaha ya untuk terus ya mengejar ridho Allah. Setelah mengejar ridho Allah, kemudian mengejar ridho suaminya ya. Maka rada sabar, sabar ya. Samun aya kakirangan dina rumah tangga wayahna kudu loba sabar ya. Ulah ambek-ambekan, ulah ambek. Bahkan lamun aya nu ngajakan gelut ge ulah dilawan. Jawabanana inni shaim. Saya ini sedang merek gelut ke wetos lebaran gitu. Amun rek ngajakan gelut ke tos
baran ngesiling hampura. Jadi bukan begitu, tapi maksudnya bukan begitu ya. Artinya kita harus mengendalikan amarah kita, nafsu kita, kemarahan kita ya. Kemudian kata Rasulullah, man qada hajata akhihil muslim, siapa yang menutupi kebutuhan saudaranya orang Islam fi Ramadan, di bulan Ramadan, qadallahu lahu alfa hajatin yaumal qiyamah, nanti Allah akan meluluskan kebutuhannya 1000 kebutuhan di hari kiamat. Kira-kira di akhirat orang butuh teu ka Gusti Allah? Butuh naon? Di akhirat butuh pertolongan, butuh naon deui? Butuh caang, butuh surga. Namun poek di ditu butuh cahaya. Ya, butuh ampunan, butuh apa lagi? Ridho Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, apa lagi? Nikmat butuh kita ingin melihat wajah Allah. Kemah bisa ningali nikmat yang paling besar di antara nikmat surga, kita bisa langsung memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang paling besar. Tidak ada lagi nikmat terbesar di surga ya. Butuh segalanya. Maka kalau kita punya kebutuhan 1000 kebutuhan di akhirat akan dicukupkan oleh Allah ya. Kalau kita hari ini di bulan Ramadan ya, membantu, berbagi ya dengan saudara kita yang sangat membutuhkan. Kudu nama umat Islam teh ya, di bulan Ramadan tuh orang-orang kaya harusnya lebih menjadi dermawan, lebih dermawan. Rasulullah itu orangnya dermawan, lebih dermawan lagi kalau datang bulan Ramadan ya. Maka kalau ada saudara kita yang membutuhkan bantuan ya, baik materi ya, bantuan ilmu, bantuan ide, bantuan pemikiran, maka kita harus siap membantu saudara kita yang lain yang membutuhkan. Ketika kita membantu kebutuhan saudara kita yang lain, maka Allah akan berikan 1000 kebutuhan nanti di yaumul kiamah ketika kita membutuhkan segala sesuatu ya. Maka insya Allah ya, hadirnya kita di hari ini mudah-mudahan 3 perkara tadi bisa tercapai. Tapi materi kita kemarin masih nyambung ya, bahwa la'allakum tattaqun. Yang pertama ya, kita harus mampu menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, la'allakum tattaqun menurut Syekh Ibnu Arabi, yaitu ya, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu. La'allakum tattaqun, pemahaman yang ketiga adalah la'allakum tattaquma fa'ala man kana qablakum, yaitu kalian harus mampu dengan datangnya bulan Ramadan, kemudian kita gapai sebagai orang yang takwa, harus mampu berlepas diri dari ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani, umat-umat sebelum kalian ya. Jadi yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW ya, la tattabi'a sunnana man kana qablakum, la tattabi'a sunana man kana qablakum. Yang aku khawatirkan pasti kalian itu mengikuti ya sunana man kana qablakum, sunnah-sunnah umat terdahulu. Bukan mengikuti ajaran Islam, tapi mengikuti ajaran orang lain, umat-umat terdahulu. Nu dicontohna lain nyontoh Kangjeng, lain mengikuti Quran, bukan mengikuti sunnah Rasul. Yang dikhawatirkan oleh Rasul, ngaku umat Islam sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika hidupnya di dunia ini sebagai bangsa Indonesia, yang diikuti bukan ajaran Islam,
tapi sunnah man kana qablakum, yaitu ya sunnah umat terdahulu. Hatta ya idza dakhala hujra dabbin dakhaltumuhu, kalau saja umat yang terdahulu itu masuk liang bayawak, dakhaltumuhu, kalian ikut masuk ke dalamnya. Coba bayangkan. Nyawa teu liang bayawak. Henteu. Bayawak nyawa teu. Segede kumaha? Ya segede bajing cenah ceuk nu. Eta mah ceuk nu teu ningali. Nya. Bayawak nyawa teu. Anu sok nipu ka batur eta mah lain bayawak. Buaya daratnya. Oh, buaya darat namanya. Ai bayawak mah ya. Liang bayawak mah, bayawak tuh makanannya bangke. Makanannya bangkai. Ya. Sehingga bangkai itu dibawa ke lubang ya, dipendam supaya busuk, sudah berbau busuk baru dimakan. Bayangkan bagaimana lubang bayawak, wangi apa bau kira-kira? Bau bangke, karena dipakai nyimpen bangke untuk persediaan gudang makanan dia. Nah, kata Rasulullah, umat Islam ini akan mengikuti orang lain, umat yang lain, agama yang lain. Kalaupun agama yang lain itu masuk, ajarannya masuk ke lubang bayawak, maka umat Islam akan ikut masuk ke lubang bayawak yang berbau bau bangke, tadi bau busuk pun, walaupun busuk. Bahkan dalam matan hadis yang lain, lau jama imra'atahum fit thariq la fa'altumuhu. Kalau saja orang lain berzinah di tengah jalan, maka umat Islam pipilun milu berzih. Pak Haji kamari lewat kali itu tuh, Pak Cigudeg, ya, loba di pinggir jalan teh loba kebon kelapa sawit. Tadi pakai bobogohan, nyumput parang sana teu katempuh ku malaikat mungkar nakir raqib atid. Jadi lamun aya hadis ngomong kitu teh, eta ge tengah jalan kene, ya, tengah jalan sejuk, rindang, kebun kelapa sawit, man kelapa sawitnya tadi disebut tina hadis mah ditorik di tengah pinggir jalan. Tapi memang pinggir jalan. Jadi tempat kemaksiatan. Kaluhur kali itu kabedeng, batur mah ai bahasana mah ngabuburit si kehead mah, ya. Ngarobet bir bisa wae jelema ya ngabubur atuh puasana ge batal tuh kitu mah ya. Ya Allah. Jadi kemudian ditanya oleh para sahabat, humul yahudu wan nasara ya Rasulullah, apa yang dimaksud ajaran umat terdahulu itu, ada yang dimaksud adalah ajaran Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah. Kata Rasulullah, paman, ajaran siapa lagi? Jadi yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hari ini sudah terjadi umat Islam, ya, ketika oleh Hizbut Tahrir ditawari untuk mengembalikan, menerapkan syariat Islam secara kafah. Aduh, tanggapannya biasa-biasa saja, nggak ada antusiasme, nggak ada ketertarikan untuk sama-sama kembali menerapkan syariat Islam. Malah syariat Islam dikriminalisasi, ya, dikatakan para pejuangnya radikal, ekstremis, padahal menawarkan supaya negeri ini diatur dengan syariat Islam secara
ngaku orang Islam tapi tidak setuju kalau diterapkan syariat secara kafah. Ya Allah, malah memilih aturan orang lain, Yahudi tadi. Apa aturan Yahudi yang hari ini dipakai oleh bangsa Indonesia, umat Islam ini? Demokrasi. Jadi hadis Rasul itu sangat terjadi, ya Allah. Ya, kapitalisme, apalagi komunisme, liberalisme, dan isme-isme yang lain. Itu bukan ajaran Islam. Sekali lagi, itu bukan ajaran, tapi ajaran Yahudi. Kalau tidak ajaran, ngaku selama bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kami menjadi orang yang takwa. Islam tidak dilaksanakan, yang dilaksanakan ajaran Yahudi. Takwa lain, eta nu kitu patut. Betul? Udah berapa kali Ramadan datang dan pergi ke bangsa Indonesia ini, bahkan umat Islam seluruh dunia, dan mengklaim, waduh, bulan Ramadan ini saya berhasil menjadi orang yang takwa. Hukum Allah ditelantarkan, ditoler-toler, dicampakkan, ngaku takwa. Aturan hidupnya pakai aturan Yahudi, kapitalisme, liberalisme. Maka ini apa namanya ya? Nggak masuk akal. Logikanya nggak masuk logika. Ya. Oleh karenanya, saudaraku, yang menghancurkan negeri ini, yang merusak negeri ini bukan Islam. Kali lagi, yang menghancurkan negeri Indonesia ini bukan tapi apa? Ajaran kafir yang dipakai di negeri ini. Apa sih ajaran kapitalisme, Ibu? Bahasa Arabnya kapitalis itu ra'sumaliyah. Apa, Bu? Bapak apa Pak? Ra'sumaliyah. Nah, pinter ya. Waduh, gagah bisa bahasa Arab. Kapitalisme itu bahasa Arabnya ra'sumaliyah. Ajaran ra'sumaliyah. Ra'sun teh kepala, mal teh harta. Naon cenah? Kepala harta. Lamun urang boga harta nu jadi pokokna naon ngaranna? Mun dagang bapak-bapak pokokna naon? Modal. Lain modal. Modal. Jadi ra'sumaliyah itu ajaran yang ya bertumpu kepada pemilik modal, pemilik harta, pemilik yang disebut dengan oligarki, ya, atau para elit, ya, para pengusaha, sehingga negara kita bukan dikuasai oleh penguasa, oleh pemimpin, tapi pemimpinnya dikendalikan oleh para pemilik modal. Ya, yang menentukan warna negeri ini adalah para pemilik modal yang disebut dengan konglomerat. Maka hukum harus sesuai dengan keinginan para pemilik modal, bukan penguasa. Tapi sekarang yang menjadi penguasanya adalah penguasanya pengusaha. Beda nggak penguasa dengan pengusaha? Maka disebutnya peng-peng. Apa?
Peng-peng itu apa? Di samping dia sebagai penguasa, dia juga pengusaha. Sehingga aturan undang-undang itu harus sesuai dengan keinginan pengusaha, pemilik mod. Nah, itu yang dimaksud. Di orang cicing di lemur kudu nyaho. Nah, cenah eta ajaran teh kitu amat. Ya iya. Bapak, begini. Kemarin terjadi banjir bandang di Aceh. Ya, ribuan rumah hancur. Lumpur sampai 5 meter. Kira-kira imah lemur beak teu diuruganku lumpur 5 meter. Bahkan ada yang 8 meter. Bari mawa kayu-kayu gelondongan. Gara-gara naon? Hujan. Hujanna saminggu teu eureun-eureun. Hujan saminggu teu eureun. Penyebab utamanya apa? Karena diserahkan gunung ini kepada para pengusaha. Ini mulai nih. Ya, ada aturan undang-undang privatisasi hutan. Privatisasi. Jadi hutan ini diserahkan, diizinkan ke para pengusaha untuk dikelola. Lain dikelola, digundulan. Nah, alasannya mau diganti dengan menanam kelapa. Akhirnya gunung di gundulan yang seharusnya menyerap air di gundulan. Akhirnya hujan datang tuh seharusnya hutan menyerap air ini tidak bisa menyerap. Bawalah karena hujannya saminggu dulu tuh hujan mau seksa bulan oge teu naon karena hutannya masih utuh, masih perawan. Hutan disebut masih perawan. Aya hutan rana berarti nya. Hutannya sudah jadi janda. Hutannya masih perawan, masih utuh. Sehingga kalau hujan, kata Rasulullah, kalau hujan 40 hari pun tidak jadi masalah. Karena ini hutan yang seharusnya dikelola oleh negara, ini diserahkan kepada pengusaha. Akhirnya orang pengusaha mah udah nggak berpikir keselamatan rakyat. Yang penting saya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Akhirnya pohon yang harganya ratusan juta, satu pohon ibu, karena umurnya ratusan tahun, ada yang sampai 200 juta satu pohon. Kalau satu pohon 200 juta, anu digundulanana ratusan ribu hektar, kira-kira duitnya sabar duit? Satangkal 100 juta weh lah, satangkal 100. Lamun sahektar kira-kira sabaraha tangkaleun? Bah. Aya 1000 tangkal. Sahektar heula ieu mah ngomongna sahektar. Aya 1000 atau 100 aya 100. 100 we heula. 100 tangkal kali 100 juta. 2 miliar tuh. Mulai boro-boro orang lemur bisa ngitung. Boro-boro boga duit nah ngitung nah kita becus. Ini ratusan ribu hektar. Lamun sahektar wae geus 100 miliar kali 1000 hektar. Teh encan di pelakan sawit kakarakeun gayu we terus. Coba lamun orang lemur
Ya, nebang pohon hiji we heula, penjara. Nah, padahal ngara gaji mah kosai. Susah, itu doang. Hiji ge saminggu teu angeus di penjara. Anu ngarusak hutan. Ya, yang ratusan miliar bahkan triliunan menikmatinya dengan dimakan oleh dirinya dan keluarga dan kelompoknya. Ketika hujan datang, karena ini sudah diserahkan kepada para pengusaha, akhirnya longsor terjadi, ya, kerusakan hutan itu terjadi, dirusak oleh para pemilik modal, ya, yang kemudian kerusakan azabnya, ya, atau banjir bandangnya menimpa kaum muslimin yang menjadi rakyat Aceh di sana. Itu yang dimaksud dengan ajaran KP. Jadi orang Aceh itu korban. Kita semuanya korban. Ya. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hadisnya. Makanya kudu rajin ngaji sih, ai teu ngaji mah moal kapangi hadis model kieu teh. Ieu mah cenah ngaji teh kieu amat make ngajelaskeun tentang hutan segala atuh heueuh. Ai tara ngaji mah moal nyaho, untung masih asup kali urang hadir di kuliah sehingga ya Allah, kapitalisme teh kitu. Ya, kekayaan alam yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, oleh negara sendiri dibikin karena para pengusaha untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza takhadul fai'u dualan. Kalau harta pae itu sudah diserahkan kepada beberapa negara. Jadi orang asingnya, para pemilik modalnya bukan orang Indonesia lagi, tapi negara-negara kafir. Chevron, siapa pemiliknya? Prancis. Ini apabila harta kekayaan milik umat geus dikuasai ku negara-negara batur, negara-negara sejen, negara asing. Ada nggak hadisnya? Ada nggak hadisnya? Ya, kalau bahasa Quran, ya, al-humazah, ya, apa ayatnya? Apa? Wailul likulli humazatil, celakalah bagi para pencela dan pencaci. Ya, bahasa terjemahan mah gitu. Padahal al-humazah itu diterjemahkan langsung oleh Allah. Alladzi jama'a malau. Yang dimaksud al-humazah jeung lumazah teh lain yang saukur pencaci, pemaki, pencela, tapi jalma-jalma anu ngumpulkeun harta jeung ngitung-ngitung doang. Sanu ngumpulkeun harta hari ini? Para ini yang dimaksud. Ya, jadi ternyata alladzi jama'a mala wa adadah itu para kapitalis yang hanya mengumpulkan harta di gunung triliunan, diambil sama dia, dihitung, dipakai judi, dipakai maksiat, dipakai minum-minuman keras, pakai judi semalam habis 1 triliun. Ya, dari harta milik umat. Ya. Jadi kalau kekayaan alam hari ini sudah dikuasai oleh negara-negara asing, ini di akhir zaman. Kalau di sini dari kitab Irsyadul Ibad ada kitab Irsyadul Ibad, coba ai ngaji, nah iya kitab dikaji di setiap pesantren, tapi penjelasannya nggak pernah diperjelas dengan
dihubungkan dengan kepemimpinan yang hari ini merusak dunia. Ya, makanya Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat, kehancuran, ya, kerusakan yang terjadi di daratan, di lautan, banjir bandang, longsor, gempa bumi, itu akibat diterapkan ajaran kapitalis yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, akibat kemaksiatan, akibat kemaksiatan. Ya, ya, hujan. Lanjut. Ya. Oleh karenanya Bapak, Ibu, ya, ikarak hijin ayat beberapa. Jadi idza takhadul fai'u duwalan, apabila harta kekayaan, harta pae, harta milik umat Islam, harta pae itu harta yang dihasilkan bukan dari peperangan. Bukan dari seperti harta kekayaan alam ini, ya, itu juga masuk kalau sudah dikuasai oleh negara-negara orang lain. Amerika menguasai di kita, ada Freeport milik Indonesia tapi sudah dikuasai Chevron dikuasai oleh Cina sekarang, Prancis dulu, sekarang Cina, ya, Exxon Mobil, Amerika lagi, Petronas, Malaysia ikut juga negara yang lain mengambil kekayaan milik umat Islam nu aya di Indo. Sekarang apa yang jadi milik kita? Bagaimana negara ini bisa mensejahterakan rakyatnya kalau kekayaan alamnya diberikan kepada negara asing? Negara kita bisa mensejahterakan rakyat nggak kira-kira? Dengerin supaya masuk ya, supaya ngartos orang. Ai emasna dibikin ke Amerika, ya, padahal emas itu harusnya dikelola oleh negara kita untuk kesejahteraan rakyat. Ya, gas buminya dikasih ke Perancis, ya, minyak buminya diambil sama negara-negara asing, Cina dan sebagainya menguasai negeri ini. Emasnya, peraknya, batu baranya, mineralnya dikuasai oleh orang-orang negara asing, ya, yang seharusnya dikelola oleh negara ini malah diserahkan kepada negara-negara. Sampai terakhir Presiden Prabowo itu, ya, membuka diplomatik dengan Israel dan siap Israel, ya, menginvestasikan bahasanya. Jadi ikut mengambil kekayaan alam Indonesia dibawa ke Kalau kita mah disuruh boikot, temenang nginum acan, sampo produk Israel boikot, ya, Aqua produk Israel boikot. Sama pemimpinnya sendiri, nih emas, bawa sini, ini emasnya saya serahkan. Setelah diserahkan nanti emasnya kemudian dipakai membantai kaum muslim. Kira-kira Indonesia kalau begini terus sejahtera nggak? Kira-kira Indonesia kalau terus-terusan pakai kapitalisme seperti ini, kekayaan alamnya diserahkan ke negara-negara asing, kira-kira negara ini, pemimpin ini bisa mensejahterakan rakyat apa tidak? Coba. Maka solusinya kalau menurut Islam, an-nasu syuroka'un fis salas. An-nasu, ini hadis nih,
Lihat di kitab Bulughul Maram ada, di kitab Nidhamul Iqtisadi fil Islam ada, yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, namanya kitab Nidhamul Iqtisadi fil Islam, sistem ekonomi dalam bagaimana mengatur kekayaan alam ini. Milik ini dibagi tiga, ada milik negara, ada milik pribadi, ada milik umum, milik rakyat. Nah, untuk milik rakyat kata Rasulullah SAW, an-nasu syurakaun fis salas. Rakyat itu punya hak, punya milik, urang teh milik kabeh di perkara, milik kita bersama. Pilma yang ada kaitannya dengan air, cai teh milik kabeh. Cibitung, Cikuluwung ulah dibogaan sorangan. Sia mayar sia. Amun nyayan sawah di Cikuluwung, maka maneh mayar ke aing, sebab Cikuluwung nage milik aing sorangan. Enggak boleh, itu milik umum, milik kita bersama. Laut milik kita bersama. Siapa saja silahkan mau ngambil, kajenteng temilu maraban, teng kajenteng temilu melakan. Lauk nu aya di laut silahkan, itu milik umum. Emas, perak, ya, yang ada di, jadi pilma wanar, nar itu api, api itu maksudnya energi, gas bumi, ya, yang kekayaan alam yang ada di perut bumi itu mestinya milik kita bersama. Dikelola. Emas tuh harusnya dikelola oleh negara, setelah dikelola hasilnya dibagikan ke ke rakyat Indonesia, ke polisi, ke tentara, ke pejabat, ya harus dapat juga dia. Rakyat harus dapat. Kita kan dekat ke ini Pongkor. Ibu-ibu udah pernah dapat emas nggak dari Pongkor? Rek lebaran kieu dikumpulkan orang ya. Upah lurah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lewat Pak RW. Pengumuman, kata Pak RW 08 Al-Mukarram Ustadz Aceng rahmatullah, Aceng naon kana? Rahmatullah Pak Saifuddin. Ya, mengumumkan alhamdulillah menghadapi bulan suci Ramadan dapat bantuan dari Kabupaten Bogor, ya, kumpul semuanya besok di lapangan kecamatan untuk mendapatkan emas dari Pongkor, satu keluarga 7 kilo ewang. Udah pernah ada pengumuman begitu? Padahal kalau menurut hadis Rasul, menurut Islam, annas teh urang kabehan manusia, baik yang muslim, yang kafir, orang Kristen, orang Buddha. Jangan khawatir, kalau diterapkan syariat Islam, Anda akan kebagian emas sarwajeng umat karena dalilnya annas. Nas itu musliman kana auka kafiron. Kalau umat Islam dapat emas 7 kilo, non muslim orang Kristen juga akan dapat 7 yang sama. Hebat tuh Islam, adil tuh, nggak bakalan pilih kasih, diskriminasi nggak ada dalam Islam tuh. Nggak bakalan ini orang Islam kasih 7 kilo emas, ini orang non muslim, orang Kristen ulah dibere, enggak. Maka pada saudaraku, ya, ikhwan, satu bangsa, satu negara ini, non muslim, dimanapun Anda mendengar suara saya, jangan khawatir ketika diterapkan syariat Islam, itu akan kita rasakan bersama keadilan dan kesejahteraannya. Tidak akan tebang pilih, tidak akan pilih kasih, tidak ada istilah diskriminasi, intoleransi ketika Islam diterapkan. Jangan khawatir, ketika negara ini diatur dengan syariat Islam, kepemilikan umum dikelola oleh negara, kemudian negara mensejahterakan rakyatnya. Ketika diterapkan syariat Islam, bukan hanya umat Islam yang akan merasakan kesejahteraan, non muslim, ya,
yang kita sebut dengan kafir dhimmi atau non-muslim yang siap hidup berdampingan dengan umat Islam, dia juga akan mendapatkan kesejahteraan yang sama, sesama bangsa, anak bangsa, sesama warga negara khilafah Islamiyah. Setuju? Takbir. Begitu Islam. Hebat. Nggak bakalan terjadi nih mah siapa tara salat, siapa orang non muslim tara salat, ya yang orang Islam sak salat, ieu mah bere 7 kilo nu anina mah teu dibere. Enggak. Di sini dalilnya annas. Annas itu berarti asal menjadi warga negara, satu warga negara, dia akan mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang sama. Kalau non-muslim, kalau orang Islam, kesehatan gratis, rumah sakit berobat gratis, sekolah gratis, kuliah gratis, maka non-muslim pun akan mendapatkan dan perlakuan yang sama. Ya, semoga dipahami, karena waktu yang membatasi kita, insya Allah kita akan kaji besok lanjut. Ya, karena pembahasan seperti ini jarang kita angkat, ya, bukan mengecilkan kepada yang lain, tapi memang ini hanya ingin kita semuanya menambah ilmu, mendewasakan umat, supaya wawasan kita terbuka bahwa Islam bukan hanya masalah ritual ibadah saja, tapi juga Islam mengatur kehidupan kita secara umum, baik kehidupan bernegara, ya, berbangsa, ya, bagaimana negeri ini, ya, supaya menjadi negara yang bisa mensejahterakan rakyat. Inilah suara dari Pondok Pesantren An-Nur, salah satu anak bangsa, ikhtiar salah satu anak bangsa yang mencintai negeri ini. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang saya harus tekankan. Ini ikhtiar anak bangsa yang mencintai, ya, negeri ini, supaya negeri ini selamat dari kehancuran kapitalisme, ya, kembali negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, sehingga rakyatnya merasakan gemah ripah loh jenawi dengan diterapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah Islamiyah. Al-hadiniyah bin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwana ya karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus salawat asyraful makhluqat biadadi anwa'i rizqi wal futuhat wal ghanimat. Ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha bighairi hisab, usut alaina ya Allah, usut alaina rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an mubarakan bih min kulli jihatin min khazaini ghaibika bighairi minnati makhluqah bi mahdi madlika wa karamika bighairi hisab, ibni bihi ma'hadina wa buyutina wa masjidina wa majlisina wasil bihi ila makkatal mukarramah wa madinatil munawwarah hajjul umrah wa qdi bihi dinina wa dunyana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi nabiyyikal mustafa wa bi awliyaikal mujtaba natawajjah nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Natawajjah wa natawassal ilaika bi nabiyyika nabiyyi rahmah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibi ya Rasulullah, assalamu alayka ya rahmatullah. Natawajjah wa natawassal bika ila rabbina an tuqda hajati
Silakan yang punya hajat masing-masing sebutkan hajatnya, cukup dalam hati, suhunkeun ka Allah supaya sadik mumpung orang berpuasa, doa-doa orang sadayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Saeutik Kangjeng Nabi nya doa nu salah sawios doa nu dijabah nyaeta doa jalma anu puasa. Ikuti hajat ya ya sayyidi ya rasul tawajjah tawassal bika ila rabbina antuk hajati wa hajatina iqdi hajatina iqdi hajatina ya Allah iqdi hajatina ya wa'ajjil lana iqamati dawlatul khilafah ala minhaji nubuwwal isti'na fi hayatil islamiyyah. Allahumma ja'alna minal hamilin al-da'wati iqamati dawlatul khilafah ta'izu bihal islam wa ahla wa tadilu bihal kufra wishfi marni bila ayanu terdamang dina dinten ieu urang doakeun keluargi tercinta tatanggi anu nuju terdamang urang doakeun mudah-mudahan sing didamangkeun deui disehatkeun deui ku Allah subhanahu wa ta'ala rabbana sihati bil bashar ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'ana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Abdul salawat asyraful makhluqat bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat wal ghanimat ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha bi ghairi hisab subsud alaina ya Allah rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an. Mudah-mudahan rezeki urang sadayana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu rezeki anu seueur anu barokah anu halal kangge bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah berjariah ke pondok pesantren Allah lipat gandakan semuanya, tidak disebutkan satu persatu namanya tapi Allah langsung uningannya. Mudah-mudahan sing dibalas kalawan balasan anu berlipat-lipat ganda digentos ku Allah diganti. Allahumma rabbana Allahumma Allah ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha usud alaina rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an mubarakan fi min kulli jihadin min kulli jihadin khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqah bi mahdi badlika wa karamika bi ghairi hisabni bi ma'hadina wa buyutina wa masjidina wa majlisina wasil bihi ila makkatal mukarramah wa madinatil munawwarah hajjal umrah waqdi bihi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.